Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Sebelum kita mulai belajarnya, yuk kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelum itu, Bu Guru mau tanya, teman-teman masih ingat tidak? Ada hewan apa saja ya di dalam Al-Quran? Wah, banyak ya. Ada unta, sapi, laba-laba, lebah, semut, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang tidak hanya belajar tentang hewan, tapi kita akan belajar tentang makhluk hidup. Teman-teman, Allah menciptakan makhluk hidup ini dengan beraneka ragam. Nah, teman-teman tahu tidak makhluk hidup itu apa saja ya? Nih, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri sehingga kita dapat membedakannya, teman-teman. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Kedua, memerlukan makanan. Yang ketiga, bernafas. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang terakhir adalah tanggap terhadap rangsangan. Kalau begitu, Bu Guru coba jelaskan satu persatu ya dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Teman-teman, manusia dan hewan itu bergerak menggunakan apa ya? Wah, betul sekali. Manusia memiliki kaki, begitu juga dengan hewan. Jadi, manusia dan hewan bergerak menggunakan kakinya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Ada yang tahu? Betul sekali, tumbuhan bergerak mengikuti arah cahaya matahari karena matahari sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, teman-teman harus bersyukur karena Allah memberikan kita rizki yang begitu banyak, sehingga sampai sekarang Allah masih mengizinkan kita untuk hidup dengan keadaan yang baik. Bisa makan, bisa belajar, bisa tidur. Oleh karena itu, kita semua harus bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bentuk syukur kita yaitu salah satunya dengan mengucap Alhamdulillah. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bernafas. Nah, teman-teman, semua makhluk hidup itu bernafas loh. Tapi alat pernafasannya berbeda-beda. Contohnya ikan. Ikan bernafas menggunakan apa ya, teman-teman? Ada yang masih ingat? Betul, ikan bernafas dengan insang. Lalu, bagaimana dengan manusia? Bagaimana cara manusia bernafas? Nah, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sama halnya dengan hewan. Sapi juga bernafas dengan paru-paru. Kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu tumbuh. Nah, teman-teman, makhluk hidup itu tumbuh dari yang tadinya kecil menjadi besar. Contohnya manusia. Manusia itu awalnya dari bayi dulu, lalu kemudian tumbuh menjadi balita, lalu kemudian jadi anak-anak. Setelah jadi anak-anak, lalu tumbuh lagi menjadi remaja, lalu menjadi dewasa.
Sama halnya dengan hewan. Bu Rahma kasih contoh ya. Contohnya ayam. Ayam itu berasal dari telur. Lalu telur itu menetas, keluarlah anak ayam. Nah, anak ayam diberi makan hingga akhirnya menjadi ayam dewasa. Lalu ada lagi contohnya, yaitu tumbuhan. Kita ambil contoh toge ya teman-teman. Masih ingat kan di kelas 2 pernah belajar menanam toge. Toge itu awalnya dimulai dari biji, lalu muncul kecambah, lalu menjadi tanaman toge. Wah, subhanallah, tentunya itu semua terjadi atas izin dan kekuasaan Allah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri yang berikutnya, yaitu berkembang biak. Teman-teman sudah tahu kan manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Bagaimana dengan hewan? Dengan hewan pun sama, melahirkan tetapi ada juga yang bertelur. Contohnya yang bertelur itu ayam, bebek, dan lain-lain. Kalau yang melahirkan ada sapi, ada kambing, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut lagi. Ciri-ciri yang berikutnya yaitu tanggap terhadap perangsangan. Bu Rahma berikan contoh ya. Manusia ketika bahagia pasti ekspresinya akan terlihat bagaimana? Pasti tertawa, ya kan? Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Kita ambil contoh putri malu ya teman-teman. Putri malu jika disentuh maka dia akan menutup. Itu adalah rangsangan. Lalu bagaimana dengan hewan? Contohnya yaitu bunglon. Bunglon ketika ada musuh maka bunglon akan mencari cara untuk sembunyi, yaitu dengan cara merubah warna badannya menjadi warna sesuai yang ada di dekatnya. Seperti itu teman-teman. Masya Allah, kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Salah satu bentuk syukur kita yaitu dengan membaca doa syukur nikmat. Doa yang biasanya teman-teman baca ketika teman-teman di sekolah. Teman-teman masih ingat kan doanya? Yuk kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Alhamdulillah, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Amin. Nah teman-teman, sekian dulu ya penjelasan dari Bu Guru. Semoga Allah berikan kemudahan kepada teman-teman untuk memahami setiap materi yang diberikan oleh Bu Guru. Selamat belajar bersama ayah bunda di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.